Pernahkah kalian membayangkan memiliki uang begitu banyak hingga setiap kali kalian membelanjakannya, sebuah negara hancur lebur? Lupakan sosok Elon Musk, pria ini jauh lebih gila dari itu. Tahun 1324, seorang kaisar Afrika Barat memulai perjalanan suci. Dia membawa kafilah raksasa melintasi batas, mengubah gurun Sahara Gersang menjadi lautan emas murni. Ini bukan sekadar dongeng, inilah tragedi epik Mansa Musa, manusia dengan kekayaan absolut yang tanpa sengaja membakar urat nadi ekonomi Timur Tengah hingga runtuh selama 10 tahun lamanya. Kekaisaran Mali pada abad ke-14 adalah raksasa tersembunyi yang menguasai setengah pasokan emas dunia. Di bawah kekuasaan Musa, kerajaannya membentang ribuan kilometer, menelan wilayah tetangga tanpa henti. Garam dan emas adalah urat nadi perekonomian Mali purba. Musa memonopoli kedua sumber daya mematikan ini, meraup kekayaan tak masuk akal yang membuat raja-raja Eropa terlihat sangat miskin. Namun, kekayaan tak terbatas tidak membutakan spiritualitasnya. Sebagai seorang pemeluk Islam yang sangat taat, Mansa Musa memutuskan untuk melakukan perjalanan ibadah haji menuju Mekkah melintasi gurun maut. Persiapan epik pun dimulai secara gila-gilaan. 60.000 prajurit dan warga sipil dipanggil, membentuk konvoi paling masif yang pernah membelah kejamnya hamparan pasir ganas Afrika Barat. 80 unta tangguh disiapkan secara khusus, masing-masing memikul 136 kg debu emas murni yang siap dibagikan secara cuma-cuma kepada siapa saja di jalannya. 12.000 pelayan pribadi berjalan di garis depan. Mereka mengenakan balutan sutra Persia kualitas tertinggi, sambil menggenggam tongkat emas padat yang menyilaukan mata di bawah matahari. Setelah berbulan-bulan melawan kejamnya badai pasir, kafilah kolosal ini akhirnya tiba di Kairo. Penduduk kota metropolitan itu terpaku melihat sungai emas hidup mengalir deras membelah jalanan utama. Musa kemudian dijadwalkan bertemu Sultan Mesir. Ia sempat menolak bersujud di hadapan sang pemimpin lokal, menegaskan bahwa dirinya hanya tunduk dan patuh kepada Tuhan alam semesta saja. Di kota inilah aksi gilanya dimulai. Mansa Musa membagikan ratusan kilogram emas murni kepada fakir miskin, pedagang pasar, hingga pejabat istana tanpa mengharapkan sedikit pun imbalan balik. Tiap hari Jumat tiba, ia menghentikan seluruh perjalanan rombongan besarnya. Musa kemudian memerintahkan para pekerjanya membangun satu masjid megah tepat di lokasi kakinya berpijak saat itu juga. Namun, hujan emas ini memicu malapetaka tersembunyi. Pasokan logam mulia membanjiri pasar dengan sangat brutal, membuat nilai emas anjlok parah hingga menjadi barang murahan tak berharga lagi. Harga kebutuhan pokok meroket tajam mencekik warga biasa. Hanya dalam waktu sangat singkat, kedermawanan sang kaisar ajaib justru menyeret seluruh penduduk Kairo ke dalam jurang kemiskinan ekstrem. Menyadari malapetaka ekonomi yang tidak disengaja ini, sang kaisar emas merasa sangat bertanggung jawab. Musa melihat bagaimana kedermawanannya justru melahirkan penderitaan massal yang sangat mengerikan di tanah Arab. Untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban, seorang raja harus meminjam kembali harta yang telah ia sedekahkan. Ia mendatangi para rentenir raksasa di Kairo demi menyerap kelebihan emas tersebut. Suku bunga pinjaman itu sungguh mencekik leher. Para pedagang serakah memanfaatkan situasi putus asa ini untuk meraup keuntungan gila dari pria terkaya yang sedang berusaha menyelamatkan dunia mereka. Dengan menyerap kembali bertonton emas dari pasaran, Musa sendirian mengendalikan inflasi satu negara besar. Ia menjadi satu-satunya manusia yang pernah secara langsung memanipulasi pasar komoditas global secara mandiri. Kejadian luar biasa ini adalah bukti nyata betapa mengerikannya kekuatan ekonomi tanpa batas. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di Data History untuk terus membongkar fakta gila sejarah dunia lainnya. Meninggalkan kota Kairo yang masih terluka secara finansial, sang penguasa Mali melanjutkan perjalanannya menuju tanah suci Mekkah. Hatinya mungkin berat, tetapi niat spiritualnya sama sekali tidak pernah padam. Di kota Mekkah, kekayaannya memikat para ulama, ilmuwan, dan arsitek terbaik dunia Islam. Ia tidak sekadar beribadah, melainkan mulai merekrut para pemikir cerdas untuk membangun ulang peradaban kerajaannya. Salah satu rekrutan terbesarnya adalah Abu Ishaq al-Sahili, seorang arsitek jenius dari Andalusia. Musa membayarnya dengan 200 kg emas murni hanya untuk merancang beberapa bangunan penting kerajaan. Perjalanan pulang menuju Timbuktu membawa visi baru yang sangat megah. Sang kaisar bukan lagi sekadar penyebar debu emas, namun seorang arsitek peradaban yang siap mengubah wajah benua Afrika. Di bawah perintahnya, Timbuktu segera disulap dari pos perdagangan berdebu menjadi pusat ilmu pengetahuan global. Universitas raksasa dibangun megah, menampung puluhan ribu mahasiswa dari seluruh penjuru dunia purba. Masjid Jingwereber yang ikonik mulai berdiri menantang langit. Strukturnya yang terbuat dari lumpur dan kayu khusus mampu bertahan melawan kejamnya badai gurun selama berabad-abad tanpa pernah hancur lebur. Timbuktu segera dipenuhi oleh ratusan ribu manuskrip kuno berharga. Buku menjadi komoditas paling mahal dan dicari, mengalahkan nilai emas serta budak di seluruh wilayah perdagangan Afrika Barat. Berita tentang kaisar hitam yang mandi emas ini akhirnya menyeberangi lautan ganas Mediterania. Kisah fantastis tersebut perlahan meresap ke dalam imajinasi para raja dan penjelajah di benua Eropa. Pada tahun 1375, seorang kartografer Spanyol melukis Atlas Katalan. Peta legendaris ini menampilkan sosok Musa menggenggam bongkahan emas padat berukuran sangat luar biasa. Peta legendaris itulah yang memicu obsesi mematikan bangsa Eropa. Mereka meyakini bahwa jauh di dalam jantung benua Afrika,
Terdapat sebuah kota berlapis emas murni yang menunggu untuk ditaklukkan. Namun Musa tidak peduli dengan ancaman eksternal yang perlahan mengintai. Sang kaisar terus fokus memperluas perbatasan kerajaannya hingga mencapai tepian pesisir Samudra Atlantik yang sangat liar dan luas. Di bawah pemerintahannya, Kekaisaran Mali tidak tertandingi secara militer maupun ekonomi. Prajuritnya yang berjumlah 100.000 orang menjaga rute perdagangan Trans-Sahara yang menjadi urat nadi kekayaan negara tersebut. Tidak ada satupun kafilah dagang yang berani masuk wilayah Mali tanpa membayar pajak. Setiap ons emas dan garam yang melintas selalu menyumbang kekayaan abadi ke brankas pribadinya. Tetapi sehebat apapun kekuatan seorang manusia super, sang Raja Emas akhirnya harus menyerah pada takdir. Sekitar tahun 1337, penguasa raksasa ini mangkat. Kematiannya meninggalkan kekosongan tak tergantikan. Timbuktu menangis dalam kegelapan pekat, sementara ahli warisnya perlahan menghancurkan sisa kejayaan yang telah dibangun dengan susah payah oleh kaisar legendaris tersebut selamanya. Sepeninggal Mansa Musa, takhta diwariskan kepada putra-putranya yang tidak kompeten. Mereka gagal mempertahankan kendali atas kekaisaran yang sangat luas, memicu pemberontakan internal yang mematikan di berbagai provinsi pinggiran. Kekosongan kekuasaan ini segera dimanfaatkan oleh musuh-musuh lama. Suku Tuareg nomaden dari utara Gurun Sahara mulai melancarkan serangan brutal, menjarah rute perdagangan yang menjadi urat nadi ekonomi kekaisaran. Puncaknya terjadi ketika kota legendaris Timbuktu akhirnya berhasil ditaklukkan musuh. Pusat ilmu pengetahuan dunia itu dibakar tanpa ampun, menandai awal kejatuhan total Kekaisaran Mali ke dalam jurang kehancuran. Di benua Eropa, teknologi navigasi maritim berkembang sangat pesat. Kapal-kapal penjelajah bangsa Portugis mulai menyusuri pesisir Afrika Barat, secara perlahan menggeser rute perdagangan darat Trans-Sahara yang sangat kuno. Monopoli Kekaisaran Mali atas emas dunia akhirnya hancur berping-keping. Penemuan tambang baru di benua Amerika membuat logam mulia Afrika tidak lagi menjadi incaran utama bagi penguasa daratan Eropa. Tragedi jatuhnya Kekaisaran Mali membawa kita kembali pada sebuah pertanyaan filosofis mendasar. Apakah kedermawanan absolut yang dilakukan oleh Mansa Musa sebenarnya merupakan sebuah kesalahan monumental yang menghancurkan segalanya? Niat suci kaisar membagikan hartanya kepada kaum miskin tidak pernah bisa dipertanyakan. Namun, hukum mekanika ekonomi pasar selalu bekerja dengan cara yang sangat kejam dan tidak kenal ampun. Uang pada dasarnya hanyalah ilusi kepercayaan massal. Ketika emas mendadak tumpah ruah membanjiri jalanan Kairo, logam berkilau itu langsung kehilangan seluruh nilai intrinsiknya dalam sekejap mata tanpa sisa. Mari kita putar mundur waktu untuk membedah anatomi malapetaka ini secara mikroskopis. Apa yang sesungguhnya terjadi secara mekanis saat sang kaisar menaburkan harta tak terbatasnya di jalanan Kairo? Tepat saat sang kaisar membagikan bongkahan emas raksasa kepada kerumunan rakyat jelata di Kairo, ia tanpa sengaja telah memicu bom waktu mematikan bagi ekonomi seluruh wilayah itu. Dalam ekonomi murni, ketika pasokan uang melonjak liar tanpa diimbangi peningkatan produksi barang, nilainya pasti hancur. Emas Musa membuat harga roti biasa meroket hingga ratusan kali lipat. Para pedagang licik Kairo dengan cepat menyadari kelebihan likuiditas ini. Mereka segera menimbun kebutuhan pokok masyarakat, menciptakan kelangkaan buatan yang semakin mencekik leher rakyat miskin setiap harinya. Terjadilah tragedi ironis paling menyedihkan sepanjang sejarah umat manusia. Warga memegang genggam emas murni bersinar di tangan kanan, namun mati perlahan karena kelaparan di tengah jalan berdebu. Gelombang kejut krisis hyperinflasi ini tidak hanya menghancurkan Kairo semata. Dampaknya merambat ganas seperti kanker, melumpuhkan urat nadi perdagangan seluruh wilayah Timur Tengah selama lebih dari 1 dekade. Menghadapi pemandangan apokaliptik akibat kedermawanannya sendiri, sang kaisar emas akhirnya tersadar penuh. Niat spiritual yang awalnya sangat suci, kini berubah menjadi senjata pemusnah massal ekonomi tak terlihat. Musa mengambil keputusan gila yang belum pernah dilakukan pemimpin manapun. Demi menyelamatkan nyawa jutaan rakyat Mesir, ia akan menarik kembali racun emasnya dari pasar yang hancur. Ia mendatangi para rentenir kejam di sudut gelap Kairo. Kaisar terkaya di bumi kini meminjam emas dengan suku bunga sangat mencekik leher demi menstabilkan kembali ekonomi global. Ini adalah sebuah ironi tragis peradaban. Manusia yang mampu membeli seluruh benua terpaksa berhutang pada lintah darat klasteri demi menebus dosa kedermawanannya yang menghancurkan tatanan sosial. Melalui operasi rahasia ini, Mansa Musa menjadi satu-satunya entitas tunggal yang secara langsung mengendalikan harga komoditas makroekonomi wilayah Mediterania. Ia adalah bank sentral manusia pertama di dunia. Meskipun pasar perlahan mulai pulih bernapas kembali, bayang-bayang kehancuran itu tidak pernah hilang. Trauma krisis hiperinflasi Kairo membekas abadi dalam catatan kelam sejarah ekonomi peradaban Timur Tengah. Sang kaisar akhirnya meninggalkan Kairo dengan hati berat. Langkah kudanya membelah padang pasir membawa beban psikologis yang jauh lebih berat daripada ribuan ton emas yang dibawanya dulu. Kisah epik ini membuktikan paradoks kekayaan ekstrem. Bahwa jumlah uang tanpa batas di tangan satu orang tidak akan pernah bisa menyelesaikan kemiskinan sistemik dunia dengan cara instan. Bayangkan jika miliarder modern seperti Elon Musk secara acak membuang ribuan triliun rupiah di jalanan kota metropolitan hari ini. Ekonomi negara pasti langsung runtuh, hancur lebur tanpa sisa. Mansa Musa bukan sekadar raja terkaya sepanjang masa peradaban. Ia adalah peringatan abadi bahwa kekuatan ekonomi absolut yang tak terkendali merupakan kutukan paling berbahaya bagi umat manusia. Demi menyelamatkan pasar, ia terpaksa meminjam kembali emasnya dengan bunga tinggi.
Jika satu manusia sanggup menghancurkan dunia lewat kedermawanan, apakah kekayaan absolut itu sebenarnya murni sebuah kutukan abadi?